Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Jurun dengan NIM 20F10004 dari Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UTS saya Komputasi Industri. Uh, Mari kita simak. Dan untuk soal yang saya dapatkan di sini seperti ini. Di sini terdapat L1 L8 merupakan lampu dan di dalam tabel ada warna merah. Di sini adalah kondisi on, mana lampu akan on saat kondisi berapa, dan di urutan 1 sampai 9 ini merupakan pulse. Dan bisa kita lihat di sini untuk lampu pertama dia akan hidup di saat kondisi pulse 1 dan 9. Di lampu kedua dia akan hidup di saat kondisi pulse 9. Di lampu yang ketiga dia akan hidup di saat kondisi pulse 2 dan 8. Di saat lampu 4 nyala dia berada di kondisi pulse 8. Dan lampu 5 menyala dia berada di saat kondisi pulse 3 dan 8. Dan lampu 6 dia akan hidup di saat kondisi pulse 7. Dan lampu 7 dia akan hidup di saat kondisi pulse 4 dan pulse 7. Dan lampu ke-8 dia akan hidup di saat pulse 5 dan 6. Jadi untuk lampunya nanti dia akan menyala dari lampu 1, kemudian lampu 3, kemudian lampu 5, kemudian lampu 7, kemudian lampu 8, dan habis itu lampu 8 lagi, dan setelah itu lampu 6 dan 7, kemudian dia akan menghidupkan lampu 3, 4, 5, dan lampu 1 dan 2. Lalu bagaimana untuk programnya? Kita bisa lihat di Zelio. Untuk di Zelio di program di sini terdapat rangkaian DOL atau Direct Online pada atas ini. Ini terdapat I1, I2, dan M1. I1, I2 merupakan saklar, sedangkan M1 adalah magnetic kontaktor. Jadi cara kerjanya saat I1 ditekan, dia akan mengalir ke kontaktor. Setelah kontaktor hidup, dia akan terus mengalir walaupun saklar 1 atau I1 dilepas. Setelah kontaktor hidup, dia akan menghidupkan timer di sini. Timer di sini terdapat timer 1 hingga timer 9. Jadi timer 1 akan hidup dia di saat dia dialiri dari kontaktor M1. Dan timer 2 hidup, dia akan hidup setelah dialiri dari T1 ini adalah pull 1. Dan itu juga seterusnya. Dan untuk di output di sini sama yang seperti saya sebutkan pada soal, I1 ini adalah lampu, jadi di sini ada lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di saat untuk lampu 1 sendiri dia akan nyala di saat berada pul 1 dan 9. Maka untuk programnya di sini pul 1 akan menyala jika dialiri magnetic kontaktor, dan pul 9 akan menyala jika dia dialiri pul 8. Dan begitu juga di Q2 dia akan hidup di saat kondisi pul 9, dan pul 9 akan hidup di saat dialiri dari pul 8. Dan Q3 juga sama, dia akan hidup di pul 2 dan 8. Q4 juga di pul 8, dan itu juga seterusnya hingga lampu ke-8 dia akan hidup di pul 5 dan 6. Maka pul 5 akan hidup saat dialiri dari pul 4, dan pul 6 akan hidup saat pul 5 dialiri dari pul 5. Oke, lalu bagaimana untuk simulasinya?
kita akan mencoba di sini, bisa klik tombol S atau simulation, dan kita bisa klik tombol 1 atau I1 di sini. Maka oke, maaf, kita run dulu. Maka di sini yang akan hidup adalah lampu pertama, karena di soal ini adalah saat magnetik, dia akan mengalir ke timer 1, dan timer 1 itu akan menghidupkan lampu 1 soal. Setelah itu dia akan menghidupkan lampu 3, di lampu 3, 5, 7, seperti ini urutannya. Kita bisa lihat di sini. Dia akan menghidupkan lampu 5, kemudian lampu 7, dan menghidupkan lampu 8, dan lampu 8 lagi, dan lampu 6 dan 7, dan lampu 3, 4, 5, lampu 1, dan kembali lagi ke program awal, yaitu menghidupkan lampu 1. Untuk jarak hidupnya ini, lampu saya set dengan timer sepanjang 5 second. Oke, lalu bagaimana untuk simulasi di hardware? Untuk simulasi di hardware, kita bisa stop dan kita bisa klik transfer dan menuju ke transfer program, dan kita isi tool. Oke, karena ini sudah saya hubungkan, maka untuk hasil simulasinya di hardware seperti ini. Saat lampu atau saklar start dimulai, maka akan menghidupkan lampu pertama, kemudian lampu ketiga, lampu kelima, kemudian setelah itu akan menghidupkan lampu ke-7, kemudian akan menghidupkan lampu ke-8, tertahan lagi di lampu ke-8. Setelah itu dia akan menghidupkan 2 lampu, yaitu lampu 6 dan 7, kemudian akan menghidupkan 3 lampu, lampu 3, 4, 5, dan menghidupkan lampu 1 dan 2 lampu. Dan setelah itu kembali ke program awal lampu 1. Dan untuk menghentikan programnya kita klik stop. Oke, jadi itulah hasil project saya tentang UTS Komputasi Industri. Sebelumnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata, dan sekian, terima kasih.